terpercaya. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saudara, kita akan melihat bagaimana informasi arus balik lebaran pada malam hari ini di beberapa titik pantauan arus lalu lintas di darat maupun di laut, saudara. Kita akan melihat dulu yang pertama kepadatan kendaraan di masa arus balik lebaran terlihat di gerbang tol Cikampek Utama dari arah timur menuju Jakarta pada Senin malam. Selain mengalami peningkatan volume kendaraan, banyaknya pengendara yang kehabisan saldo e-tol, saudara, juga menjadi salah satu penyebab kepadatan di gerbang tol Cikatama. Pada 7 hari setelah Lebaran hingga Senin malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 55.000 kendaraan bertransaksi di gerbang Cikatama. Adapun total kendaraan yang telah kembali ke Jakarta sejak tanggal 1 hingga 7 April ada sebanyak 507.000 kendaraan atau sekitar 70% dari total kendaraan pada saat arus mudik. Pihak Jasa Marga memprediksi gelombang pemudik yang akan kembali ke Jakarta ini masih akan terus terjadi hingga tanggal 10 April mendatang. Secara hitungan kami, prediksi juga ya, jadi memang ini sudah 70% yang kembali, sehingga masih 30% yang belum kembali ke Jakarta. Diprediksi akan pulang malam ini atau? Ya, kalau dari Jasa Marga Group, kami membuat prediksi lalu lintas selama periode mudik balik lebaran itu H-10, H+10. Jadi kami masih berasumsi bahwa yang 30% ini akan terdistribusi sampai dengan tanggal 11 April. Untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada malam hari ini, saudara, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, sudah ada jurnalis Kompas TV Henry Irawan untuk melihat kondisi terkini. Selamat malam, Henry. Malam, Gali. Henry, bagaimana kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama pada malam hari ini? Apakah ada volume kendaraan yang terlihat meningkat atau seperti apa? Ya, baik, Gali dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa pada Senin malam ini kepadatan arus lalu lintas atau arus balik lebaran H+7 di gerbang tol Cikampek Utama mengalami peningkatan dibanding pada pagi hingga siang tadi. Pada malam tadi kami memantau bahwa hingga pukul 19.30 sebanyak 57.000 lebih kendaraan telah melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini untuk menuju Jakarta. Informasi yang kami terima bahwa kepadatan pun mengular hingga 1 km karena memang ribuan kendaraan yang akan menuju Jakarta mengantri di gerbang tol Cikampek Utama ini. Pihak Jasa Marga membuka sebanyak 21 gerbang atau menurun dibanding pada puncak arus balik yang terjadi pada tanggal 5 dan 6 April kemarin. Adapun selain peningkatan volume kendaraan yang menuju Jakarta, kepadatan yang terjadi di ruas gerbang tol Cikampek Utama ini disebabkan karena memang para pengendara kehabisan saldo itu sehingga membuat antrian ke belakang menjadi panjang dan karena memang harus melakukan pengisian di gerbang tol sehingga pihak Jasa Marga mengingatkan kepada para pengendara untuk antisipasi saldo tol sebelum memasuki gerbang tol agar tidak menyebabkan kepadatan di ruas gerbang tol Cikampek Utama ini. Untuk pada H-7 sendiri, pihak Jasa Marga mencatat total kendaraan yang telah melintas dari tanggal 1 sampai 7 April ini sebanyak 507.000 kendaraan telah melintas menuju Jakarta atau 70%, maksud kami 70% dibanding arus mudik yang lalu. Dan untuk 30% sisanya diprediksi akan terbagi atau arus sendiri tidak akan padat untuk hari ini, tetapi pihak Jasa Marga memprediksi bahwa kepadatan yang akan terjadi atau arus yang dari arah timur hingga menuju arah Jakarta ini akan dilalui pengendara mulai dari tanggal 7 ini hingga tanggal 10 mendatang. Gali.
Henry, sebetulnya puncak arus balik ini sudah terjadi pada tanggal 5 hingga 6 April. Ini terjadi puncak arus balik di gerbang tol Cikatama. Lalu rekayasa lalu lintas juga sudah dilakukan, yakni ada kontraflow satu lajur yang diterapkan dan juga one way nasional. Dengan penerapan ini, apakah ada aturan baru untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan? Mengingat Anda tadi mengatakan bahwa pada malam hari ini kendaraan juga mengalami peningkatan. Kondisi rekayasa lalu lintas sendiri masih diberlakukan sama seperti hari sebelumnya, bahwa untuk one way atau satu arah secara nasional ini masih diberlakukan dari mulai kilometer 14 kali Kangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama ini. Namun informasi terbaru yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa jika pada malam ini arus tidak terjadi peningkatan yang signifikan, maka akan one way nasional ini akan diberhentikan sekitar Selasa pagi besok. Adapun untuk kontraflow lokal di daerah tol Jakarta Cikampek ini memang pada Senin pagi tadi dilakukan pengurangan dari asalnya 2 lajur menjadi 1 lajur karena memang arus sendiri sudah mulai menurun dibanding pada tanggal 5 dan 6 kemarin. Galih. Kami ingin mengkonfirmasi, Henry, artinya jika pada malam hari ini tidak terjadi lonjakan yang signifikan, aparat kepolisian akan menghentikan rekayasa lalu lintas terutama one way nasional pada Selasa pagi. Lalu terkait dengan kontraflow sendiri, bagaimana Henry? Untuk kontraflow sendiri dilakukan secara situasional ketika memang arus menuju Jakarta ini tidak terjadi peningkatan yang signifikan, maka kontraflow pun akan dicabut atau diberhentikan. Namun ketika memang masih ada peningkatan arus atau arus cukup tinggi di ruas tol Jakarta Cikampek ini, maka kontraflow akan tetap diberlakukan secara melihat traffic counting yang melaju atau kendaraan-kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Galih. Baik, terima kasih Henry Irawan atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikarang Utama atau Cikatama. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Arus kendaraan di jalur arteri Simpang Pemuda Kota Cirebon padat merayap. Kepadatan terjadi di 2 arah, yakni dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang dipenuhi oleh pemudik dan dari arah sebaliknya, saudara, yang terkena imbas one way. Jalur arteri Simpang Pemuda di Kota Cirebon hingga Senin malam mengalami kepadatan hingga 5 km. Kepadatan arus kendaraan ini terjadi di kedua arah seiring dengan habisnya waktu libur Lebaran. Kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 masih mendominasi jalur dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Sementara itu kendaraan besar bersumbu 3 juga memadati jalur menuju Jawa Tengah, imbas rekayasa lalu lintas one way di jalur tol Trans Jawa. Polisi melakukan buka tutup jalan secara situasional dengan memberikan kesempatan kepada pengendara dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Saudara, imbas rekayasa one way di jalan tol Trans Jawa berdampak pada jalur arteri. Seperti di Simpang Pemuda Kota Cirebon dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, saudara, mengalami kemacetan. Salah satunya sopir truk bernama Putu yang menempuh perjalanan hingga 3 jam dari Indramayu ke Kota Cirebon. Mobil truknya hanya bisa berjalan 10 hingga 15 km per jam. Hati-hati mas. Panjang dari arah Cirebon, nggak boleh naik tol, harus lewat bawah. Oh, nggak boleh masuk tol ini? Ya. Berapa jam tadi? Dari sore? Dari jam 4 saya kena macet. Jam 4? Ya. Dari mana mau kemana ini tuh? Ini saya dari Jakarta mau ke Bali. Mau ke Bali? Ya. Bawa makanan. Situasi terkini, saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Syahri Romdon di Jalan Arteri Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat malam. Syahri, situasi malam ini seperti apa? Arus lalu lintas dari Jawa Tengah menuju Jakarta, apakah terus mengalami peningkatan? Ya, baik kali di studio dan selamat malam saudara. Kami perbarui informasi kepada Anda terkait kondisi arus arteri Kota Cirebon pada malam hari ini.
kepolisian justru melihat bahwa kepadatan kembali meningkat setelah menurun pada siang sampai sore tadi. Pada pukul sekitar 5, 6, dan saat ini kepadatan justru kembali meningkat dari dua arah, terutama kendaraan-kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah yang merupakan imbas penerapan sistem satu arah. Kepadatan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar, bus, kemudian angkutan barang, pengirim logistik, dan lain sebagainya. Bila kita lihat dan perhatikan dari aplikasi peta, kepadatan ini cukup panjang kali. Dari Simpang Pemuda Kota Cirebon sampai mencapai di Kecamatan Weru yang berada di Kabupaten Cirebon atau berjarak sekitar 5 kilometer. Kendaraan mereka ini tidak dapat bergerak leluasa karena memang ruas Pantura itu penuh. Dari beberapa ruas yang tersisa atau ruas Pantura itu hanya dapat bergerak pelan-pelan dan juga mereka tersendat satu sama lainnya. Tidak hanya itu, sejumlah pemudik yang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta juga malam ini ternyata kembali meningkat. Seperti yang dapat Anda saksikan sebelumnya, antrian di belakang saya ini adalah kendaraan-kendaraan yang melaju ke arah Jakarta, di mana mereka berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersisa hari ini untuk dapat kembali ke Jakarta dan besok dapat bekerja kembali. Kalau diasumsikan mereka saat ini melintasi kota dan Kabupaten Cirebon, mereka membutuhkan waktu tempuh sekitar 5-6 jam sampai Jakarta dan sekitarnya. Itu pun kalau memang kondisi jalanan ramai lancar. Kalau memang terdapat beberapa hambatan lagi di beberapa persimpangan, mereka akan mengalami keterlambatan sampai di Jakarta. Meski demikian, sejumlah polisian dari Polres Cirebon Kota itu non-stop dari sejak pagi sampai hari ini itu belum juga bergeser dari Simpang Pemuda untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas Galih. Mereka tidak mengaktifkan lampu-rambu lalu lintas, mereka hanya mengatur secara situasional dan pergerakan kendaraan dari arah Jawa Tengah maupun Jakarta ke Jawa Tengah. Artinya skala prioritas diberikan sepenuhnya kepada para pemudik yang kembali ke Jakarta, begitupun yang terimbas dari sistem penerapan satu arah. Prediksi dari kepolisian bahwa sampai malam ini masih akan terjadi pergerakan pemudik meskipun sifatnya hanya sisa, karena Kapolres Cirebon Kota juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa puncak arus balik di jalur arteri yang melintasi jalur kota dan Kabupaten Cirebon itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, atau tepatnya pada tanggal 5 dan tanggal 6. Di mana tanggal 5 itu tercatat 75.000 kendaraan ke arah Jakarta. Dan meningkat drastis di hari Minggu itu mencapai 100.000 lebih kendaraan yang ke arah Jakarta yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, dapat disaksikan saat ini itu sudah beberapa kali atau sudah beberapa menit lampu hijau. Namun pemerintah, maksud kami kepolisian bersama dengan perhubungan dan beberapa pihak dan pihak terkait itu tidak menyetop, malah justru memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengendara dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Ini terjadi karena memang bukan hanya pemudik saja, Gali. Ada beberapa kendaraan-kendaraan yang juga akhirnya memadati Simpang Pemuda. Beberapa di antaranya adalah sumbu 3 yang sudah bergerak. Mereka melintasi jalur Pantura yang memadati beberapa ruas-ruas karena luas dan ukuran mobil yang sangat besar. Dan di saat bersamaan ada juga warga kota Cirebon yang memang mereka juga terkena imbas beberapa rekayasa arus lalu lintas. Sehingga akhirnya U-turn atau putar arah atau berbelok itu ditutup semuanya. Sehingga akhirnya hanya bertumpu pada titik-titik kendali yang cukup besar. Salah satunya adalah Simpang Pemuda. Sebelum Simpang Pemuda ada Simpang Kangraksan, kemudian ada Terminal Tipe A Harjamukti Kota Cirebon, dan juga Pegambiran Gali. Syahri, ini kan tadi Anda mengatakan bahwa arus balik kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta pada malam hari ini tuh terus meningkat. Lalu untuk dari Jakarta menuju Jawa Tengah, ini terjadi kemacetan panjang karena imbas dari rekayasa lalu lintas one way. Sebetulnya ada langkah antisipasi seperti apa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sana? Langkah antisipasi yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menutup 2 jalur yang memotongnya. Dan bahkan di simpang-simpang sebelumnya memang juga sudah ditutup.
Artinya ada 6 sampai 8 jalur yang memang ditutup untuk memprioritaskan kendaraan yang utamanya di arah Jakarta menuju Jawa Tengah karena padatannya cukup tinggi. Sedangkan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang merupakan para pemudik itu terkesan cenderung ramai lancar karena setelah kepadatan ini mereka sudah mulai berkurang. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, Galih, beberapa antrian kendaraan roda 2 yang memang mereka adalah para pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Ini adalah visual terbaru di Simpang Pemuda Kota Cirebon, Galih, di mana para pemudik masih terus bergerak dan memadati Simpang Pemuda di jalur arteri Kota Cirebon. Dapat disaksikan mereka justru sampai meluap atau meluber ke jalur trotoar karena jalur aspal yang berada di arteri itu sudah penuh dengan seluruh kendaraan. Nah, ini sedang dilakukan penarikan. Dapat disaksikan lampu merah menyala, tapi petugas terus bergerak memberikan aturan agar para pemudik dapat melintas. Sementara di seberang jalan itu adalah kendaraan besar, kali. Ada bus, kemudian truk kontainer, truk box yang mereka adalah terkena imbas penerapan satu arah yang tadi ditanya oleh Gali. Syahri, singkat saja jika dilihat memang pada malam hari ini di jalur arteri ini banyak dimanfaatkan pemudik di arus balik ini kendaraan roda 2. Lalu apakah ada prediksi dari aparat kepolisian malam ini menjadi puncak arus balik di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat, Syahri? Secara data dan objektif kami masih belum dapat menyimpulkan apakah malam ini merupakan puncak arus balik di jalur arteri. Karena petugas juga menyampaikan kepada kami tadi ternyata sejak pagi sampai siang itu kepadatan cukup menurun dibanding hari kemarin. Dan contohnya pada pukul 12 Senin siang tadi itu kendaraan hanya berkisar 2.000 per jam. Sementara di hari Minggu itu kendaraan mencapai angka 4.000 per jam. Perbedaan angka yang dilakukan dan didapati oleh tim traffic counting ini menjadi salah satu barometer atau ukuran di mana kepadatan itu jauh lebih tinggi dibanding hari ini. Kemudian hanya malam ini saja petugas ternyata melihat yang sebelumnya dianggap sebagai sisa itu ternyata masih cukup banyak. Artinya banyak para pemudik yang di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur ternyata memanfaatkan kembali ke Jakarta hari ini dengan alasan agar tidak terjebak macet pada saat puncak arus balik di hari Sabtu dan di hari Minggu kemarin. Galih. Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdon atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Dan saudara, nanti kita akan lihat seperti apa arus balik pada malam hari ini di beberapa titik yang lainnya usai jeda berikut ini. Menyaksikan breaking news Kompas TV, saudara, arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Senin malam mengalami kepadatan kendaraan mulai dari Simpang Jomin Kota Baru, Cikampek hingga Simpang Pendai. Kepadatan arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, saudara, terjadi sejak Senin sore. Pengendara yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 hanya bisa berjalan dengan kecepatan rendah antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk mengurai kepadatan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas menutup persimpangan dan sejumlah putar balik. Untuk situasi terkini, saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, Adi. Adi, seperti apa situasi terkini arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat? Apakah masih ada kepadatan lalu lintas pada malam hari ini? Kali dan juga saudara, pantauan terkini arus lalu lintas di jalur arteri Karawang mengalami peningkatan jumlah kepadatan
atau peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dan ini terjadi sejak sore tadi dan sejak hingga malam ini. Pantauan terkini kepadatan yang mulai dari wilayah Jatisari dan arah Pantura maksud kami menuju ke arah Jakarta. Sementara kendaraan juga disumbang kepadatannya Adi? oleh kendaraan yang datang. Adi, Baik, Adi, siap, maaf baik. karena audio Anda kurang dekat, bisa minta tolong didekatin. Baik. Gali dan juga saudara, saat ini kondisi arus lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Karawang cukup padat dan kepadatan ini terjadi imbas dari peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi di jalur arteri Kabupaten Karawang. Selain oleh peningkatan jumlah kendaraan oleh pemudik roda 2 yang datang dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta, kepadatan di jalur arteri ini juga terjadi oleh kendaraan-kendaraan imbas dari rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow yang diterapkan di tol Cikampek Palimanan atau tol Trans Jawa hingga tol Jakarta Cikampek. Dan imbasnya padatan yang terjadi di jalur arteri ini cukup padat dan lebih padat dari kondisi tadi siang. Pasalnya pergerakan kendaraan dari Jakarta maupun dari arah Cirebon ini datang dan meningkat secara bersamaan. Untuk kendaraan yang datang dari arah Cirebon yang mayoritas atau didominasi oleh kendaraan roda 2 ini mengalami peningkatan sejak pukul 16 dan hingga saat ini masih terus terjadi. Sementara kendaraan-kendaraan berat yang datang dari Jakarta tujuan Jawa seperti bus-bus angkutan pemudik antar kota antar provinsi dan juga banyak juga kendaraan berat yang lebih dari 10 yang hari ini sudah mulai beroperasi, ini menyebabkan kepadatan yang cukup panjang. Perkiraan kami mulai dari exit tol Cikopo dan ini merayap hingga depo Pertamina perbatasan antara Kecamatan Klari dan Kecamatan Cikampek dan panjang kepadatan ini hampir mencapai 10 km. Upaya-upaya untuk bisa mengurai kepadatan di jalur arteri ini pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya untuk persimpangan Jomin tempat saya melaporkan ini adalah salah satu titik kepadatan yang terjadi akibat dari peningkatan jumlah kendaraan. Peningkatan atau rekayasa lalu lintas yang diterapkan ini membuat kendaraan yang datang dari arah Cirebon menuju ke arah Jakarta dan kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Cirebon ini bertemu dan berjalan seiring sehingga ini menimbulkan kepadatan terutamanya mulai dari kawasan Simpang Jomin hingga wilayah U-turn atau putaran arus di depo Pertamina yang merupakan titik perbatasan antara Kecamatan Purwasari dan Kecamatan Cikampek. Sepanjang jalur ini kendaraan hanya bisa berjalan dengan kecepatan yang sangat rendah antara 10 hingga 20 km per jam saja dan ini terjadi sejak sore tadi dan terus mengalami peningkatan kendaraan hingga saat ini. Gali. Adi, jika pada malam hari ini kita lihat bahwa memang arus lalu lintas di Karawang ini, di arteri Karawang ini terus mulai ataupun mengalami peningkatan karena arus lalu lintas dari Cirebon ke Jakarta juga terus terjadi dan juga terdapat imbas dari one way hingga menimbulkan kepadatan arus lintas. Lalu sebetulnya rekayasa seperti apa untuk mengurai kepadatan seperti ini, Adi? Pihak kepolisian sebenarnya sudah mengantisipasi sejak lama terkait potensi kepadatan yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah menutup sejumlah persimpangan yang ada di jalur arteri, mulai dari wilayah perbatasan Tanjung Pura, yakni perbatasan Bekasi dan Kabupaten Karawang, hingga wilayah perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Total ada sekitar 66 rute yang ditutup selama arus mudik dan balik untuk bisa melancarkan atau memperlancar arus lalu lintas yang melintasi jalur arteri ini. Dan salah satu yang menjadi andalan rekayasa lalu lintas yang diterapkan saat ini adalah penutupan Simpang Jomin. Dan ini menjadi satu arah, yakni kendaraan yang datang dari arah Cirebon menuju Jakarta dan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Cirebon ini disatu arahkan sehingga kendaraan tidak bertemu dan ini bisa sedikit mengurangi atau meminimalisir pertemuan arus dan pertemuan arus serta adanya kontak atau sehingga upaya-upaya ini bisa meminimalisir kepadatan yang terjadi.
Dan sebenarnya upaya ini sudah lama dilakukan, namun tingginya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi di jalur arteri, baik dari arah Jakarta ke Cirebon maupun dari arah Cirebon ke Jakarta, ini membuat kepadatan tidak bisa dihindarkan. Sementara itu, upaya lain untuk bisa mengurai kepadatan yang terjadi saat ini di jalur arteri Karawang adalah dengan menempatkan sejumlah personil yang menempati posko pengamanan mudik dan balik ini dengan penebalan, salah satunya dengan mengatur arus lalu lintas antara warga lokal dengan pemudik yang melintas. Pihak kepolisian juga membentuk tim urai untuk kemudian ini bisa membantu mengurai titik kepadatan. Namun tadi persoalannya adalah peningkatan jumlah kendaraan yang datang malam ini cukup tinggi, membuat kepadatannya ini sulit untuk diurai. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengurai kepadatan adalah mungkin dengan berkurangnya jumlah kendaraan yang lintas ataupun kendaraan yang masuk ke wilayah arteri, dan itu diberpotensi akan tidak terjadi dalam waktu dekat ini, mengingat pantauan kami sejak wilayah tol Jakarta Cikampek kendaraan yang akan menuju ke Cirebon ini masih cukup tinggi. Begitupun kendaraan yang dari arah Cirebon menuju Jakarta ini masih cukup tinggi. Dan saya akan sedikit berikan gambaran langsung terkait kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Jomin menuju ke jalur arteri Karawang. Ini cukup padat, pergerakan kendaraan bisa Gali lihat ini hanya sekitar 10 hingga 20 km per jam. Dan kami pantau juga, kepolisian terus melakukan upaya penguraian dengan terus mengatur arus lalu lintas di Simpang Jomin ini. Kemudian diharapkan arus lalu lintas bisa tetap berjalan. Gali dan juga saudara, sebenarnya pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang Jawa Barat ini telah menyiapkan satu jalur alternatif yang digunakan ketika kondisi jalur arteri ini stuck atau tidak jalan. Yakni jalur tersebut berada di kawasan perbatasan antara Subang dan Karawang, tepatnya wilayah Cikalong, dan ujungnya nanti berada di wilayah Tanjung Pura atau wilayah Lamaran. Namun hingga saat ini jalur alternatif tersebut belum bisa digunakan, mengingat meskipun padat, kendaraan yang saat ini melintas masih tetap bergerak meskipun dengan kecepatan yang sangat rendah, Gali. Baik, terima kasih Adi Wahadi atas laporan Anda langsung dari arteri Karawang, Jawa Barat. Dan kita akan kembali melihat situasi terkini saudara terkait dengan penumpang pejalan kaki ataupun yang menggunakan kendaraan pribadi yang masih berdatangan memadati area pelabuhan Bakaheni, Lampung. Seperti pada Senin malam, saudara, arus balik Lebaran masih terpantau ramai lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan yang hendak masuk menuju pelabuhan Bakaheni seperti 2 hari sebelumnya. Antrean hanya terjadi di dalam pelabuhan saat pengendara bergantian masuk menuju kapal. Sebelumnya ASDP mengatakan puncak arus balik ini sudah terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu, dan hanya sekitar 72.000 kendaraan belum kembali ke Pulau Jawa. Situasi terkini saudara, ada jurnalis Kompas TV Teguh Kalisya di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Selamat malam Teguh. Teguh, seperti apa situasi terkini arus balik di Bakaheni, Lampung? Apakah ada antrean kendaraan yang hendak masuk ke pelabuhan pada malam hari ini? Ya, selamat malam Gali dan juga saudara. Sampai saat ini di Pelabuhan Bakauheni masih terpantau ramai lancar. Arus kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni melalui tol Trans Sumatera ini masih cukup terlihat banyak. Namun jika dilihat di belakang saya saat ini memang masih ada sebagian dermaga yang terisi. Seperti saat ini saya berada di dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni. Antrean kendaraan ini masih cukup membuat petugas harus mengatur arus keluar masuknya kendaraan yang hendak ingin menyeberang atau memasuki kapal ke Pulau Jawa ini. Kemudian jika dilihat dari data yang saya dapatkan hingga terakhir tadi ini pukul 8 pagi, ini masih ada 72.000 kendaraan yang belum kembali hingga saat ini. Namun jika dilihat memang arus kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ini masih terpantau ramai lancar, sehingga para petugas juga masih bersiaga jika nantinya akan menghadapi lonjakan yang cukup signifikan. Mengingat kondisinya saat ini para sebagian ASN masih
bekerja dari mana saja. Gali. Jika dilihat pada malam hari ini masih ramai lancar dan juga tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakaheni. Lalu langkah antisipasinya akan seperti apa? Apakah di Pelabuhan Bakaheni sendiri juga diadakan kapal tambahan untuk penyeberangan? Ya, Gali dan juga saudara, hingga saat ini masih ada 51 kapal yang beroperasi di Selat Sunda, baik dari Pelabuhan Bakauheni maupun Pelabuhan Merak. Namun ASDP sendiri menyiagakan 75 kapal yang terbagi di 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Bakauheni sebagai pelabuhan utama, kemudian ada Pelabuhan BBJ yang mengangkut kendaraan-kendaraan seperti truk, dan juga Pelabuhan Wika Beton yang nantinya akan memiliki rute ke Pelabuhan Ciwandan Cilegon pada malam hari. Saat ini jika dilihat memang pihak ASDP dan otoritas terkait masih memprioritaskan kendaraan-kendaraan pemudik, baik itu kendaraan mobil pribadi maupun bus. Namun jika dilihat antrian kendaraan yang saat ini sudah mulai terjadi adanya sedikit penambahan seperti truk yang mulai melintas di Pelabuhan Bakauheni. Gali. Baik, terima kasih Teguh Khalid atas laporan Anda dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kemacetan terjadi di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat di masa arus balik Lebaran ini. Kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dan sekitarnya terpantau padat merayap mulai dari Gentong bawah hingga perbatasan Tasikmalaya Garut. Kemacetan di jalur Gentong ini dipicu adanya penyempitan lajur lantaran ketika memasuki Gentong bawah, kendaraan dari Tasikmalaya dibuat menjadi satu lajur. Kemudian di jalur Gentong letter U atau Gentong atas, kendaraan yang semula 2 lajur dibuat menjadi 1 lajur. Dampaknya, kendaraan terus menumpuk hingga antrean kendaraan mencapai Sukamantri Ciawi sekitar 10 km. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Tasikmalaya Kota beberapa kali melakukan rekayasa lintas one way, tetapi kemacetan tidak dapat dikendalikan. Informasi terkini saudara terkait dengan arus lalu lintas di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV, ada Dede Ibin. Selamat malam Dede. Dede Ibin, bagaimana dengan kondisi kepadatan arus lalu lintas di jalur Gentong? Apakah sudah terurai? Jika dilihat dari belakang Anda ini, sepertinya kepadatan arus lalu lintas ini masih terus terjadi ya? Ya, baik, dan juga saudara perlu diinformasikan saat ini posisi berada di Gentong atas. Seperti di layar belakang kaca ini ada beberapa jalur yang memang kepadatan, kendaraan masih padat merayap, mulai dari datang dari arah Tasikmalaya menuju Garut, Bandung dan sekitarnya. Memang ini kemacetan di jalur arteri selatan Tasikmalaya ini terjadi sejak pukul 15.00 yang hingga sekarang kendaraan terus menumpuk, bahkan tersendat dan terjebak kemacetan, tidak bisa melaju cepat, sehingga ekornya saat ini diinformasikan sudah sampai Jamanis atau hampir 10 km. Sebetulnya pihak Satlantas Polres Tasikmalaya Kota sudah melakukan rekayasa lalu lintas one way beberapa kali sejak pukul 15 sore tadi hingga sekarang sudah. Namun kepadatan ataupun kemacetan di jalur Gentong atas ini masih bisa dikendalikan. Artinya ini volume lonjakan kendaraan yang melintas di jalur arteri selatan, terutama di Gentong ini, ada beberapa faktor. Pertama, itu adanya penyempitan lajur, seperti di Gentong bawah, itu yang tadinya 2 lajur dibuat menjadi 1 lajur. Kemudian kendaraan melintas di jalur Gentong atas juga sama, yang tadinya dibuat 2 lajur dijadikan jadi 1 lajur. Dan kemacetan ini sudah terjadi sampai perbatasan Garut dan Tasikmalaya. Seperti itu Gali yang perlu diinformasikan dari Tasikmalaya. Dede Ibin, jika Anda tadi sampaikan bahwa rekayasa lalu lintas sebenarnya sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara one way, namun penumpukan kendaraan ini masih saja terus terjadi. Sebetulnya apa penyebab kemacetan kendaraan di sana? Baik Gali, perlu diinformasikan juga dan saudara, kemacetan di jalur Gentong Tasikmalaya ini ada beberapa faktor. Pertama,
banyaknya kendaraan yang tidak kuat menanjak ketika berada di tanjakan Gentong yang betul terjal, sehingga banyak kendaraan yang terjadi mogok, terutama kendaraan pribadi. Dan itu menjadi hambatan arus lalu lintas ketika di jalur Gentong seperti ini. Kemudian juga ada beberapa faktor lainnya, banyak kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya, Ciamis, dan Jawa Tengah tidak bisa melaju cepat karena rata-rata mesin ataupun kendaraan itu habis kupling, kemudian juga overhead, radiator, dan sebagainya, sehingga kendaraan itu banyak yang tidak mampu menanjak, dan ini menjadi hambatan juga lalu lintas. Kemudian juga di lajur Gentong bawah ini dibuat ada penyempitan yang tadinya 2 lajur sehingga dibuat jadi 1 lajur. Kemudian juga di Gentong atas yang tadinya 2 lajur dibuat menjadi 1 lajur. Sehingga kendaraan terus menumpuk dan ribuan kendaraan yang saat ini diprediksi merupakan puncak arus balik lebaran menuju arah Garut, Bandung, dan sekitarnya tidak terkendalikan. Kemudian juga perlu diinformasikan, jadi memang tadi dominasi kendaraan terutama roda 2 banyak yang memikir melintas menuju jalur selatan Tasikmalaya ini karena jalur alternatif sesuai dengan informasi dari Satlantas Polres Kabupaten dan Garut juga sama padat merayap. Sehingga pihak petugas tidak bisa mengalihkan arus kendaraan baik ke jalur alternatif ataupun di jalur arteri Tasikmalaya ini. Sehingga kepadatan yang terlihat di layar kaca di belakang saya ini, antrian kepadatan terjadi sampai saat ini tidak bisa melaju secara cepat. Dan bahkan sempat terjebak macet itu tidak berjalan selama 2 jam. Seperti itu Gali yang perlu diinformasikan dari Tasikmalaya. Baik, terima kasih Dede Ibin. Jadi langkah antisipasi seharusnya juga harus dilakukan oleh para pemudik untuk mengantisipasi kendaraan mogok di jalan. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Di masa arus balik lebaran ini, arus lalu lintas kendaraan yang menuju gerbang tol Paster terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta. Dan Saudara, baik merupakan kendaraan pemudik maupun wisatawan yang kembali ataupun baru kembali dan menghabiskan masa libur lebaran di Bandung ini sudah mulai terlihat arus balik. Kita lihat bahwa pada malam hari ini meskipun sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas, namun kemacetan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Paster ini dapat dilakukan antisipasi hingga tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan. Berikutnya Saudara, di masa arus balik lebaran, kepadatan pemudik yang baru kembali ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen juga masih terasa Saudara. Tak hanya pemudik yang kembali ke Jakarta, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen juga terpantau cukup tinggi. Di stasiun Pasar Senen rata-rata 40 kereta beroperasi setiap harinya dengan tingkat okupansi 70% dari seluruh kursi yang disediakan. Sementara itu Saudara, PT KAI Daop 1 sendiri telah mengoperasikan sebanyak 558 perjalanan kereta selama masa libur lebaran. Kita akan lihat situasi terkini Saudara terkait dengan arus balik di stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani. Selamat malam Abel. Abel, bagaimana dengan kondisi arus balik di stasiun Pasar Senen malam hari ini Abel? Ya, kalau diamati Gali dan juga Saudara, sejak tadi sore hingga malam ini memang masih terlihat ada kegiatan dari stasiun Pasar Senen sendiri terlihat ramai begitu. Ini terkait dengan arus balik
di mana masyarakat ini sudah mulai kembali ke Jakarta kembali. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu saja, Galih dan juga saudara. Jadi aktivitas masyarakat di stasiun Pasar Senen ini tidak hanya yang kembali ke Jakarta, melainkan juga masih banyak yang melakukan mudik atau keluar dari Jakarta menuju ke kampung halaman ataupun ke beberapa kota di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sedari tadi saya melihat ada yang memang mengatakan bahwa mereka melakukan mudik atau baru melakukan mudik pada hari ini dikarenakan memang baru memperoleh cuti atau baru memperoleh libur kerja, sehingga mereka memanfaatkan cuti yang memang didapat setelah Lebaran ini untuk pulang kampung. Tentu ini berbeda dengan yang dirasakan oleh orang-orang yang memang sudah cuti atau sudah berlibur pada saat sebelum Lebaran tiba. Dan terkait dengan hal ini juga tadi sempat saya melihat data yang saya himpun dari Humas KAI Daob 1 yang menyatakan bahwa memang untuk hari ini di 7 April 2025 untuk masyarakat yang pergi atau melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen ke beberapa daerah atau keluar dari Jakarta begitu, ini sekitar 21.000 lebih jumlahnya. Sedangkan untuk orang yang kembali ke Jakarta atau datang ke stasiun Pasar Senen ini adalah 19.000. Artinya kalau kita membandingkan dari dua data yang tadi saya sebutkan, Galih dan juga saudara, ini lebih banyak kegiatan mudik atau kegiatan pergi dari Jakarta dibandingkan dengan kembali ke Jakarta. Tentu ini juga tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa memang untuk saat ini arus mudik yang dipersiapkan oleh PT KAI Daob 1 khususnya di stasiun Pasar Senen ini sampai tanggal 11 April 2025. Mengingat sebenarnya hari ini juga adalah hari terakhir cuti bersama untuk libur periode Lebaran 2025, tetapi hingga saat ini KAI khususnya di Daob 1 khususnya di stasiun Pasar Senen ini terus mempersiapkan antisipasi terkait dengan mudik ataupun arus balik yang terjadi hingga tanggal 11 April 2025 nanti. Nah, saat ini Galih dan juga saudara, ini juga masih terlihat bagaimana situasinya di sini. Memang lebih banyak yang akan melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Tujuan favorit yang sedari tadi saya juga melihat ini ke Jawa Tengah, ya ini ada kereta ke Semarang, Purwokerto dan juga ke Bumen. Nah, untuk di wilayah Jawa Timur ini ada ke Malang, Blitar dan juga Surabaya. Jadi memang untuk saat ini Galih dan juga saudara, karena tadi sempat sekitar pukul 16.30 sampai pukul 18 ini memang cukup sepi karena memang tidak ada kereta yang datang dari beberapa wilayah di Jawa menuju ke Jakarta. Tetapi untuk saat ini kereta yang paling dekat ini menuju ke Yogyakarta dan juga Surabaya Pasar Turi ini ternyata ramai pengunjung yang akan atau ramai calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Surabaya ataupun ke Jawa Tengah, jadi dan juga ke Yogyakarta. Jadi memang kita masih melihat aktivitas di stasiun Pasar Senen ini masih cukup ramai. Galih. Abel, jika Anda tadi menyampaikan bahwa memang tidak hanya arus balik yang terjadi di stasiun Pasar Senen ini, namun juga masih ada arus mudik ataupun warga yang ingin mudik pada hari ini. Artinya apakah ada tambahan kereta api ini akan terus diberlakukan, dan untuk malam ini sendiri kapan keberangkatan terakhir untuk arus mudiknya? Ya tentu kalau kita bercerita soal tambahan kereta begitu, tentu saja setiap hari ini ada tambahan kereta. Galih dan juga saudara, ini juga sudah diterapkan sejak arus mudik begitu di sebelum Lebaran ini memang sudah diterapkan hingga malam ini juga masih dilaksanakan terkait dengan penambahan jumlah kereta yang menjadi kereta tambahan, karena mengingat ya untuk aktivitas warga ataupun masyarakat ini masih terus melakukan mudik atau terus melakukan perjalanan ke beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur dan juga Yogyakarta. Nah, kalau untuk malam ini sendiri Galih dan juga saudara memang ada di jam 20
3 waktu Indonesia Barat nanti akan ada kereta menuju ke Yogyakarta, yang artinya memang masih akan ada kereta ataupun juga masih akan ada penumpang yang akan menuju ke wilayah Yogyakarta. Ini juga tidak menutup kemungkinan terkait dengan jumlah penambahan dari jumlah masyarakat yang akan mudik menuju ke Yogyakarta. Kalau tadi saya bilang bahwa data yang dimiliki oleh PT KAI Daop 1 Jakarta maksud saya, di mana khususnya ini dari stasiun Pasar Senen ini ada sekitar 21.000 orang yang akan berangkat menuju ke beberapa wilayah di Jawa Tengah ataupun juga di Jawa Timur ataupun juga di Yogyakarta menuju dari stasiun Pasar Senen ini 21.000, tapi memang jumlah ini masih bisa bertambah atau masih bisa berubah mengingat situasi dan juga kondisi dari stasiun Pasar Senen hingga malam ini juga masih ramai. Begitupun juga untuk arus balik ataupun orang-orang yang kembali ke Jakarta. Kalau tadi saya bilang datanya ini adalah sekitar 19.000 orang yang akan kembali ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Ini juga nanti datanya bisa bertambah, Lali dan juga saudara, karena masih bisa berubah begitu ya untuk jumlah penumpang dari setiap stasiun di setiap daerah ini masih bisa bertambah, sehingga ini juga nanti akan mempengaruhi kedatangan dari masyarakat yang menuju ke stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda, Gali. Baik, terima kasih Abel Insani atas laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan saudara, kami akan kembali lagi untuk menginformasikan bagaimana situasi terkini dari arus balik yang terjadi pada malam hari ini. Tetap di Kompas TV. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Cipta dan herbal, Bersihkan gigi, jauhkan kuman. Cipta dan herbal, kuatkan gigi dan gusi, kuatkan Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Soclean is the best. Cuma Soclean pilihanku. 2 kali kelembutan dari Soclean. Iya, lembut dan wangi terus. Juga Soclean lantai dipilih karena kilaunya. Emang nomor 1. Soclean menjadi the most chosen brand. Terima kasih Indonesia. Wingscare. Silaturahmi kembali bersama Kecap Sedap dari kedelai pilihan, membuat masakan tak tertandingi. Kecap Sedap kedelai hitam spesial, kental meresap dalam masakan. Taste good. Buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan Kecap Sedap dari Wings Food. Mudik sedap ala The Changcuters. Keren kan? Ray Daman datang nih. Dia mana? Assalamualaikum, I'm coming. Hah? Lebaran boy. Yang penting itu kebersamaan bareng mie sedap. Sedapnya full of taste. Sempurna. Wah, seaweed crunch-nya rame, cerdas. Rame kebersamaan kita. Lebaran The Changcuters makin sedap. Dari Wings Food. Saatnya silaturahmi kembali bersama Kecap Sedap. Dari kedelai pilihan, kental gurihnya membuat masakan tak tertandingi. Kecap Sedap kedelai hitam spesial, hitam pekat, kental meresap dalam masakan. Ini yang paling sedap saat lebaran. Looks good. Taste good. Sedap. Rasa sedapnya yang wah, ngumpul lebaran jadi lebih meriah. Yuk buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan Kecap Sedap dari Wings Food. 8 dari 10 orang Indonesia belum sadar dirinya diabetes. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, would you stand by me? Oh, just as long. Karena kamu punya dia, kamu tak harus hadapi semua sendiri. Hanya Diabetasol yang bisa stand by you. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizona Gali. Saudara, arus lalu lintas di jalur arteri Padalarang Kabupaten Bandung Barat padat pada Senin malam. Pemudik memadati jalur yang akan ke Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Jakarta. Kepadatan dari kedua arah ini diakibatkan meningkatnya volume kendaraan serta adanya pasar tumpah dan persimpangan di Tagok Padalarang.
Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 1,6 juta kendaraan melintasi jalur arteri pada larang periode 7 hari sebelum dan sesudah Idul Fitri 2025. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. 8 dari 10 orang Indonesia belum sadar dirinya diabetes. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, would you stand by me? Oh, just as long. Karena kamu punya dia, kamu tak harus hadapi semua sendiri. Hanya Diabetasol yang bisa stand by you. Jika saja Juventus tak membuat gol penyimbang hingga akhirnya menang 3-1. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Untuk pertama kalinya, acara penghargaan Federasi Otomotif Internasional mampu memecahkan rekor kategori putri nasional. Muhammad Ahsan mengumumkan pensiun sebagai atlet bulu tangkis profesional. Dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport Pagi, setiap hari pukul 4 pagi. Live di Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, di masa arus balik lebaran ini, arus lalu lintas kendaraan yang menuju gerbang tol Paster terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta, baik merupakan kendaraan pemudik maupun wisatawan yang baru kembali dari menghabiskan masa libur lebaran di Bandung. Informasi terkini, Saudara, dari Bandung akan langsung disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani dan juru kamera Andri. Selamat malam, Ninda. Ninda, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana pada malam hari ini? Ya, selamat malam Gali dan juga saudara. Untuk kondisi arus lalu lintas dari gerbang tol Paster Bandung malam hari ini memang sudah kembali normal ya. Hal ini juga berbeda dengan tadi sore sekitar pukul 6. Bahkan dari pukul 3 hingga pukul 6 sore ini sempat terjadi kepadatan, kemudian antrean yang mengular hingga 1 km di setiap gardu begitu ya. Tadi juga kami sempat memantau dari arah Padalarang menuju ke gerbang tol Paster, begitupun juga tadi sempat melihat saya dan memantau dari arah Kota Bandung menuju ke arah Jakarta memang sempat terjadi kemacetan dari kedua arah, begitupun di jalur alternatif Gali dan juga saudara. Dan memang hal tersebut memang justru berdasarkan informasi dari pihak Jasa Marga hari ini memang dibetulkan bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan. Terhitung berdasarkan informasi ataupun data dari pihak Jasa Marga dari pukul per hari ini, maksud kami dari pukul 12 malam tadi hingga pukul 5 sore tadi terhitung sudah ada sebanyak 41.000 lebih kendaraan yang keluar masuk gerbang tol Paster dari arah Jakarta menuju ke Kota Bandung, begitupun sebaliknya dari Kota Bandung menuju ke arah Jakarta. Dan saat ini juga kami melihat memang kondisinya per malam hari ini Gali dan juga saudara, kedua arahnya ini masih ramai, namun memang ini tidak begitu sepadat tadi sore. Dan memang waktu terpadat berdasarkan data dari pihak Jasa Marga ini terjadi pada pukul 3 sore tadi hingga pukul 6 sore yang rata-rata per jamnya mereka sebanyak 4.000-an lebih kendaraan keluar masuk gerbang tol Paster ini. Nah, saat ini kami melihat setiap gardunya ini dilajui atau dilalui oleh kendaraan, mulai dari kendaraan roda 4 pribadi, lalu juga ada minibus dan sejumlah truk juga ini ikut melintas di gerbang tol Paster ini. Dan tidak begitu banyak antrean yang panjang, hanya sekitar 3 atau 5 kendaraan saja yang mengantre di setiap gardunya. Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, kepadatan kendaraan di masa arus balik lebaran terlihat di gerbang Cikampek Utama dari arah timur menuju Jakarta pada Senin malam. Antrean kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terjadi di gerbang tol Cikampek Utama hingga 1 km.
Rekayasa lalu lintas one way nasional masih diberlakukan hingga Senin malam. Jika arus balik mengalami penurunan, rencananya kepolisian akan menghentikan one way nasional pada Selasa pagi besok. Sementara itu di ruas tol Jakarta Cikampek masih diberlakukan kontraflow satu lajur dari kilometer 70 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Selain peningkatan jumlah kendaraan, banyaknya pengendara yang kehabisan saldo e-tol saudara juga menjadi salah satu penyebab kepadatan di gerbang tol Cikatama. Hingga Senin malam, total kendaraan yang telah kembali ke Jakarta sebanyak 507.000 kendaraan atau sekitar 70% dari total kendaraan pada saat arus mudik. Pihak Jasa Marga memprediksi gelombang pemudik yang akan kembali ke Jakarta masih akan terjadi hingga tanggal 11 April mendatang. Kalau secara hitungan kami, prediksi juga ya, jadi memang ini sudah 70% yang kembali, sehingga masih 30% yang belum kembali ke Jakarta. Diprediksi akan pulang malam ini atau? Ya, kalau dari Jasa Marga Group, kami membuat prediksi lalu lintas selama periode mudik lebaran, mudik balik lebaran itu H-10, H+10. Jadi kami masih berasumsi bahwa yang 30% ini akan terdistribusi sampai dengan tanggal 11 April. Ada saja pengguna jalan yang lupa untuk mengisi saldo uang elektroniknya. Karena mereka biasa tap in-nya dari Jawa, contoh dari Semarang nih, tap in, jalan, perjalanan 5 jam sampai di gerbang tol Cikampek Utama, lupa isi gitu ya. Nah, memang di dalam gerbang tol kita, di dalam setiap gardu itu disiapkan alat untuk pengisian. Namun kami selalu menghimbau supaya tidak mengisinya di gerbang. Karena sekali sudah satu mobil yang mengisi, itu akan menambah kepadatan sampai ke belakang. Sementara itu, Saudara, Kakor Lantas Polri menyebut ada 1,6 juta kendaraan sudah masuk ke Jakarta atau 70% telah kembali ke Jakarta. Meski demikian, rekayasa lalu lintas one way nasional masih berlaku hingga Senin hari ini karena padatnya laju kendaraan arus balik Lebaran 2025. Di tengah pantauan arus lalu lintas di Tol Cikatama, Kakor Lantas menyebut skema lalu lintas one way nasional masih berlaku di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Cikampek Utama hingga nanti kepadatan terurai. Sementara itu, Saudara, rekayasa lalu lintas kontraflow masih berlangsung di kilometer 70 hingga kilometer 47 Jakarta Cikampek. Pemberlakuan one way nasional akan berlaku situasional melihat kondisi di lapangan. Tanggal 7 jumlah yang sudah masuk ke arah Jakarta itu hampir 1.600.000. Jadi sudah hampir 70%. Hari ini masih kita berlakukan one way nasional arah balik. Mungkin sore kami akan meeting lagi, nanti akan melihat traffic yang tersisa yang belum masuk ke Jakarta. Kita akan kembali memantau bagaimana kondisi malam ini di jalur tol Cikatama. Sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Henry Irawan. Selamat malam, Henry. Henry, untuk malam hari ini seperti apa arus balik di tol Cikatama? Apakah rekayasa lalu lintas ini masih terus diberlakukan? Mengingat laju kendaraan ini tidak terlalu menumpuk tadi seperti yang Anda katakan 1 jam yang lalu. Ya, baik, Galih dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa di ruas gerbang tol Cikampek Utama ini kepadatan masih terjadi meskipun tidak sepadat pada Senin petang tadi. Namun laju atau arus kendaraan dari tol Cipali yang akan masuk ke tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini terus mengalir deras hingga saat ini, bahwa data yang kami terima dari pihak Jasa Marga bahwa hingga pukul 21 ini sekitar 63.000 lebih kendaraan atau mendekati angka 64.000 kendaraan telah bertransaksi di gerbang tol Cikatama ini. Adapun arus dari arah timur yang kami
pantau dan kami dapat informasi pula dari pihak kepolisian bahwa arus masih terus mengalir dan arus ini akan terjadi hingga malam nanti atau mungkin Selasa dini hari nanti. Karena memang dari data pihak Jasa Marga pula bahwa baru 70% kendaraan yang kembali menuju Jakarta dari atau jumlah total 507.000 kendaraan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini. Sehingga 30% lagi akan terdistribusi mulai tanggal 7 ini hingga tanggal 11 nanti sesuai dengan prediksi dari pihak pengelola tol Jasa Marga ini. Adapun kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terjadi, namun kendaraan masih berjalan mengantri untuk bertransaksi, kemudian melaju lancar di tol Jakarta Cikampek. Namun ada beberapa kendala yang terkadang membuat kepadatan itu menjadi lebih panjang karena memang beberapa pengemudi atau pengendara kekurangan saldo itu sehingga membuat kepadatan yang cukup berlebihan, cukup panjang ke belakangnya. Meskipun di gardu tol Cikampek Utama ini disiapkan untuk pengisian ulang, namun pihak pengelola tol meminta kepada atau mengimbau kepada para pengendara untuk mengisi saldo tolnya untuk bisa melewati gerbang sesuai transaksi yang telah ditetapkan. Adapun untuk rekayasa lalu lintas dari hingga saat ini masih diberlakukan one way nasional dari kilometer 414 Kalikangkung Semarang hingga kilometer 70 arah Jakarta, dan kondisi ini situasional melihat dari tingginya atau arus yang melintasi tol Cipali dari arah timur menuju barat. Ketika informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa jika kondisi arus menurun, maka kontraflow, maksud kami one way nasional ini akan dicabut atau dihentikan pada Selasa pagi. Namun kondisi itu menunggu hasil evaluasi dari pihak kepolisian dan stakeholder terkait. Untuk Jakarta, maksud kami untuk ruas jalan tol Jakarta Cikampek sendiri masih diberlakukan kontraflow yang dilakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Namun kontraflow di tol Japek ini tidak seperti pada kemarin hingga pagi tadi yang menggunakan 2 lajur, tapi saat ini sudah dikurangi menjadi 1 lajur untuk karena memang kondisi arus lalu lintas sendiri sudah menurun dibanding Henry. Iya baik, Gali. Henry, ini rekayasa lalu lintas ini kan terus dilakukan, dan apabila memang tidak terjadi penumpukan, nanti rekayasa one way nasional ini akan diberhentikan pada Selasa pagi seperti itu. Namun jika Anda lihat dari sore hingga malam hari ini itu jumlah kepadatannya seperti apa? Apakah kendaraan ini semakin meningkat atau landai saja? Oh, untuk kendaraan sendiri memang tidak terjadi kepadatan yang hingga merayap. Kepadatan terjadi karena memang hanya mengantri untuk bertransaksi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Sementara untuk arus lalu lintas di jalur arus balik sendiri terpantau lancar menuju ke arah Jakarta. Pun dengan kondisi arus lalu lintas di Jakarta Cikampek tidak terdapat ketersendatan atau kepadatan yang terjadi pada Senin malam ini, Gali. Henry, jika tadi Jasa Marga mengatakan baru 70%, sekitar 70% kendaraan yang melewati gardu tol Cikarang Utama ini masih terlihat atau mungkin sekitar 30% akan melewati tol Cikatama ini. Dan ada salah satu kendala yang dialami petugas, yaitu para pemudik ini tidak ataupun kehabisan saldo e-tol. Langkah antisipasi seperti apa yang dilakukan agar penumpukan kendaraan tidak terjadi di gerbang tol Cikatama, Henry? Ya, untuk masalah ketersendatan akibat kekurangan saldo e-tol sendiri dapat dilakukan dengan mengisi sendiri melalui sejumlah aplikasi di ponsel masing-masing para pengendara.
ataupun bisa mengisi terlebih dahulu di rest area terdekat, ataupun jika memang terpaksa harus mengisi atau kehabisan saldo itu di gerbang tol, bisa mengisi secara langsung di gerbang tol sendiri. Namun diharapkan untuk para pengendara agar tidak kehabisan atau kekurangan saldo itu, karena memang membuat atau cukup membuat kepadatan arus ke belakangnya. Adapun untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini terpantau hingga malam ini terus mengalami penurunan dibandingkan pada hari-hari kemarin, sehingga dapat diprediksi bahwa malam ini tidak akan terjadi kepadatan yang luar biasa di gerbang tol Cikatama ini. Baik Henry, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikarang Utama. Selamat bertugas kembali. Saudara, berikutnya Senin malam kepadatan arus lalu lintas kendaraan masih terjadi di ruas arteri nasional Sukabumi Bogor. Kendaraan yang didominasi roda 4 masih mengular dari Simpang Ratu Cibadak menuju Jakarta. Kendaraan yang melintas merupakan wisatawan yang akan pulang menuju Jakarta. Titik keramaian terjadi di Simpang Ratu hingga 2 km. Sementara itu lajur kendaraan masih padat merayap di titik Cibadak. Dari pantauan udara saudara, keramaian kendaraan yang didominasi pemudik lokal dan warga yang berwisata ini masih terjadi di ruas jalan arteri nasional Sukabumi Bogor. Titik kepadatan terjadi di Simpang Ratu Cibadak dan pertemuan dua lajur kendaraan dari arah kota Sukabumi dan arah pantai Pelabuhan Ratu menuju Jakarta. Sementara itu kemacetan terjadi karena penyempitan jalan dari yang dua lajur menjadi satu lajur. Arus kendaraan pun padat merayap. Polisi masih menerapkan buka tutup lalu lintas di Simpang Ratu Cibadak hingga exit tol Parung Kuda. Kita pantau kondisi terkini dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di jalur arteri Sukabumi. Selamat malam Insan. Insan, di titik mana saja terjadi kepadatan arus lalu lintas pada malam hari ini? Ya, terima kasih Jona dan juga saudara. Memang hingga saat ini kepadatan arus lalu lintas di jalur arteri nasional Sukabumi menuju Bogor itu masih padat merayap. Dan antrian kendaraan mencapai 2 km dari titik Simpang Ratu menuju arah kota Sukabumi dan 1 km dari Simpang Ratu menuju arah pantai Pelabuhan Ratu, dan dari Simpang Ratu hingga Simpang Cikidang itu sekitar 2 km padat merayap, dan dari Simpang Cikidang hingga sampai exit tol Parung Kuda menuju Jakarta itu sudah kondisinya ramai lancar. Sementara dari exit tol Parung Kuda hingga Bogor terpantau sudah lancar dan aman terkendali. Dan memang kepadatan arus lalu lintas ini yang terjadi di Simpang Ratu ini dikarenakan banyak persimpangan jalan dan juga penyempitan jalan, sehingga penumpukan kendaraan masih terjadi di titik Simpang Ratu ini. Namun polisi saat ini masih terus memberlakukan buka tutup arus lalu lintas dari arah kota Sukabumi dan juga dari arah pantai Pelabuhan Ratu yang menuju jalur arteri Cibadak, karena memang buka tutup ini dilakukan untuk mengatur volume kendaraan yang ada di jalur arteri Cibadak. Nah, di jalur arteri Cibadak ini juga terhalang oleh sebuah pasar namanya Pasar Cibadak yang aktivitasnya sangat tinggi, sehingga memang lajur kendaraan memang bisa terhenti. Dan berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, kepadatan atau peningkatan volume kendaraan di Senin malam ini menurun dibanding di hari sebelumnya. Karena memang kemarin puncak arus balik itu diprediksi terjadi hari kemarin, namun yang saat ini adalah tinggal sisanya yang belum pulang ke Jakarta, baik para wisatawan maupun para pemudik yang akan balik ke wilayah Jakarta. Dan memang berdasarkan pantauan di lapangan juga selain di Simpang Ratu, itu di depannya ada wilayah exit tol Parung Kuda dan juga wilayah Kabupaten Bogor, itu tadi juga terpantau sudah ramai lancar. Dan untuk di exit tol Parung Kuda hingga Jakarta pun hingga malam ini sudah ramai lancar. Dan memang kepadatan sebenarnya terjadi hanya di
saat ini terjadi di Simpang Ratu saja hingga Simpang Alternatif Cikidang, di mana Alternatif Cikidang ini adalah akses keluar dari arah pantai Pelabuhan Ratu yang merupakan adalah jalur alternatif kedua selain dari Simpang Ratu ini. Seperti itu, Jonal. Insan, kemarin masih ada beberapa kendaraan Sumbu 3 yang melintas. Apakah malam ini sudah ditertibkan atau seperti apa, Insan? Ya, memang kemarin polisi menindak sejumlah kendaraan yang memang secara aturan tidak beroperasi, yaitu kendaraan Sumbu 3 dan juga kendaraan besar yang non-pangan. Mereka itu mengarah dari arah kota Sukabumi menuju wilayah utara Sukabumi yang akhirnya mungkin nanti menuju wilayah Jakarta. Yang seharusnya memang kendaraan-kendaraan itu sudah tersortir di wilayah kota Sukabumi, namun memang berhasil lolos. Dan data dari kepolisian dari hari kemarin itu sudah dari malam hari kemarin saja itu sudah lebih dari 10 kendaraan besar dan kendaraan berat itu diberhentikan dan sementara ditahan terlebih dahulu hingga arus lalu lintas lancar dan kendaraan tersebut langsung diberangkatkan kembali menuju tujuannya masing-masing. Dan memang terpantau dari malam ini kendaraan-kendaraan berat saat ini memang belum tidak terlihat dan polisi juga belum melakukan penindakan. Namun memang kendaraan berat yang saat ini terjadi melintas adalah kendaraan pangan dan yang diperbolehkan secara aturan yang ada. Dan memang selain itu juga sebenarnya selain kendaraan berat banyak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan atau menyalahi aturan, salah satunya yang melambung ke kanan yang memang seharusnya tidak, yang itu juga menyebabkan kemacetan di jalur arteri ini. Dan polisi pun selain menindak kendaraan berat juga menindak kendaraan-kendaraan biasa yang memang melanggar, yang menyebabkan parahnya kemacetan terjadi. Namun hingga saat ini semua sudah saat ini terpantau terkendali dan memang polisi masih terus memberlakukan buka tutup arus lalu lintas menuju arah Jakarta sehingga memperlancar di titik arus Cibadak ini. Seperti itu, Gali. Insan, hingga malam ini rekayasa lalu lintas dilakukan dengan buka tutup jalan saja. Namun apakah malam ini menjadi prediksi puncak arus balik dan juga arus libur lebaran ini, Insan? Ya, memang dari informasi dari kepolisian Satlantas Polres Sukabumi sebenarnya puncak arus balik yang memang paling padat itu terjadi di hari kemarin. Namun ternyata di malam ini juga masih terlihat padat dan malam ini juga bisa dikatakan ini adalah puncak arus balik kedua yang terjadi di wilayah jalur arteri Sukabumi menuju Bogor, yang saat ini memang kepadatan terjadi dari jalur Sukabumi Kota menuju Cibadak dan juga pantai Pelabuhan Ratu menuju Cibadak dan dari Cibadak menuju wilayah Bogor dan Jakarta. Kepadatan arus lalu lintas ini juga memang tidak hanya didominasi oleh para wisatawan dan juga pemudik yang akan kembali ke wilayah Bogor dan Jakarta, melainkan juga ada limpahan kendaraan dari arah Cianjur dan juga Bogor yang memang seharusnya kendaraan-kendaraan dari arah Cianjur dan juga Bogor ini untuk menuju Jakarta bisa melalui wilayah Puncak dan juga wilayah Jonggol. Tapi informasinya bahwa di jalur Puncak dan juga Jonggol itu juga terjadi kemacetan sehingga sejumlah kendaraan lebih memilih melalui wilayah Sukabumi untuk menuju Jakarta, sehingga volume kendaraan selain disebabkan karena memang para wisatawan yang berwisata di Sukabumi untuk kembali ke Jakarta dan juga pemudik, ada juga pengalihan kendaraan dari arah Cianjur, Bandung menuju Sukabumi. Seperti itu, Gali. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Insan Maulana Firdaus, langsung dari jalur arteri Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan kembali hadir bersama rekan saya Nitya Anissa usai jeda.